Ya, luar biasa sekali tadi yang disampaikan sama Ustazah Evi. Saya pun juga harus belajar lagi hal-hal yang saya sudah pelajari, kemudian beliau mengupas lagi, jadi semua kita lebih belajar lagi. Oke, kami melanjutkan untuk materi selanjutnya, masih berkaitan. Setiap anak tadi kalau melakukan, harapannya kalau misalnya dikasih target menghafal Al-Quran sehari setor 3 atau 4 ayat. Tapi kan tidak semuanya mampu dan bisa. Apakah kita langsung mengjudge mereka, biar Thomas kok di rumah gak mau hafalan, ini seperti itu? Pasti kalau waktu kita seperti itu juga ya. Nah, sebenarnya kita harus juga melihat, sekali-kali melihat dari sudut pandang yang lain. Pasti anak itu melakukan hal itu ada motivasinya, ada alasannya, ada sebabnya. Nah, coba kita sekali-kali dengar, tanyakan ke mereka, kenapa mas kok nggak ngafalin, ada apa? Mungkin mereka di rumah itu ada aktivitas yang lain, mungkin lagi badan nggak sehat, aktivitas atau PR-nya banyak, yang kelas 5, kelas 6 ini sudah banyak tugas seperti itu. Jadi kita juga harus menerima, kita juga menerima apa yang mereka sampaikan. Oke? Sekarang kita belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, kita berusaha untuk berpositif dulu ya, sama diri kita, sama anak-anak kita. Positif dulu, melihat mereka misalnya Mas Jakaria atau siapa. Coba lihat mereka, dia itu positif gitu loh. Jangan, wah ini troublemaker pokoknya. Jangan, coba positif dulu lihatnya. Nanti insya Allah kedepannya akan muncul, oh dia ternyata pintar di sini, dia unggul di sini, akan muncul nanti. Next. Oke. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, ya kan? Peraturannya gini, hukumannya apa, sanksinya apa, pasti selalu diikuti. Dalam modul ini kami mempelajari baru modul 1, kurang lebih 2 bulan. Ini modul 1.4 tentang budaya positif, diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi selain kita ngasih salah hukum, salah dikai sanksi, ternyata ada tahap atau metode lain yang lebih baik daripada hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. 1, anak-anak itu atau kita melakukan sesuatu itu pasti ada 3 motivasi. Salah satunya kita coba lihat. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak melakukan sesuatu biar nggak dihukum sama buku ustazahnya. Aku manut lah pakai sepatu itu biar nggak dihukum ustazah Sandika. Berarti itu motivasi dari mana? Dalam diri dia atau dari luar? Eksternal, karena ada dia takut sama hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Aku dapat hadiah dari umiku karena dapat 100 matematika. Nah, bisa ada kan seperti itu? Itu biasa mereka yang mungkin selalu dikasih reward seperti itu akan menuntut lagi dan lagi. Itu juga motivasi dari luar anak. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, mungkin untuk jenjang kelas 1, 2, 3 mungkin belum bisa mengerti ya, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya pakai sendal, saya pakai seragam lengkap, itu tujuannya biar saya jadi murid yang baik, solih, itu kan semua memang ada jenjangnya sendiri-sendiri.
Itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Maunya itu ke situ. Jadi internalnya anak yang mau kita tingkatkan dan tumbuhkan itu. Tapi semua ada prosesnya. Lanjut. Motivasi manakah yang pada saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Kayaknya yang mana? 1, 2, atau 3 tadi? Satu, karena tidak mau dihukum. 60% 1. 2, 30% karena ya mungkin ada anak yang emang sudah sadar. Nomor 2 ini mungkin sudah ada peningkatan ya dari yang ke 1 dan 10% mungkin yang ketiga. Gitu kan ya. Itu mungkin pada diri kita juga. Oke, lanjut. Kita dari tadi Ustazah Evi menyampaikan disiplin positif. Disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, internal tadi pada anak murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan. Mereka itu mau seperti apa ke depannya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Aku tuh sholat duha tertib biar aku jadi dapat pahala. Itu bisa internal, bisa eksternal ya. Atau saya mau jadi kedepannya mau jadi orang yang lebih solih atau apa. Jadi mereka menghargai diri mereka sendiri. Itu harapan kita. Tapi semua tentunya tidak. Ini mungkin teori ya, teori. Tapi kita berusaha untuk positif. Pikiran kita positif, insya Allah pasti bisa. Lanjut, Ustazah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baru kita masuk kepada kalau ada pelanggaran, biasanya kita akan masuk pada ranah ini, hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman, pengertian dari hukuman itu apa sih? Hukuman itu nggak terencana atau tiba-tiba. Ada anak yang mukul koncone langsung kita refleks ikut menghukum anak yang melakukan tindakan tadi. Itu namanya pasti itu menghukum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru kepada siswanya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan antara guru dan murid dan pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu bersifatnya tiba-tiba, nggak direncanakan. Kita pasti sering di kelas ada anak yang untuk koncone, terus kita juga ayo melayu lapangan, atau ada yang terlambat datang sekolah bersihkan kamar mandi, kayak gitu kan, kayak refleks kita itu. Kita nggak diskusi dulu sama anak, kita nggak nanyain kalau kayak seperti ini gimana, gini-gini, nggak ada diskusi, jadi kita langsung ngasih hukuman. Telat melayu lapangan 100 kali, telat nulis di kertas sampai 100, saya berjanji tidak akan telat, saya tidak berjanji tidak akan telat, seperti itu kan? Masih ada yang melakukan seperti itu? Menulis di kertas, anaknya suruh nulis 100 kali, sudah? Tidak. Dulu kan ya? Tapi saya masih menemukan beberapa bukti di sana. Ada yang masih seperti itu. Lanjut, kemudian tentang konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat negatif atau gagal gitu ya, nanti produknya pasti akan gagal. Kalau lebih baik dari hukuman, kita lebih baik melakukan konsekuensi dengan anak. Konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya ini sudah disosialisasikan. Misalnya seperti kemarin saudara sudah memberitahukan kepada anak-anak di aula. Misalnya kalau ada tugas PKS melakukan ini, nanti konsekuensinya ini. Yang teringan aja kelas 1 misalnya enggak bawa alas kaki,
harus ngaji, nyari guru ngaji satu lembar atau setoran. Nah itu sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi nggak mendadak kamu melakukan salah langsung seperti ini. Tidak, jadi sudah ada disosialisasikan, sudah ada pembicaraan dengan anak-anak. Anak-anak tahu. Akhirnya kelas 1 ketika dipanggil namanya, respon dia apa? Enggak. Ketika namanya dipanggil, mereka langsung respon, nangis. Ada yang nangis karena dia sudah tahu. Aduh, aku dipanggil, aku ditulis kakak-kakaknya itu udah nangis. Kemudian dipanggil, tambah nangis, guru-guru. Akhirnya kemarin ada dirubah lah untuk kelas bawah itu lebih diserahkan kepada wali kelasnya seperti itu. Jadi sudah, kalau konsekuensi itu sudah kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Misalnya Bu Rinsa mematahkan pensilnya Bu Ratna, konsekuensinya Bu Rinsa harus ngapain? Mengganti, seperti itu. Nggak langsung kalau dikasih hukuman kan nggak relevan kan. Misalnya Bu Rinda menumpahkan air di mejanya Bu Yuli. Nah itu ada konsekuensi yang harus Bu Rinda lakukan untuk menormalkan lagi keadaannya. Oke, seperti itu. Lanjut. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti itu. Dihukum, ngerti kata dihukum itu anak itu pasti takut. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, emang harus konsekuensinya dia harus membersihkan atau mengganti tadi. Membuat anak sakit fisik, disuruh push up, disuruh lari, fisiknya sakit, apalagi apanya? Hatinya. Kalau sampai ada kata-kata guru yang menyelekitkan hati anak, mungkin anak akan patah hatinya, dan untuk jangka waktu yang lama. Makanya kita sekarang cobalah jangan sering-sering mengucapkan kata tak hukum menko gitu. Kita minimalisir kan. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Mereka kalau melakukan kesalahan yang nggak nyaman dalam jangka pendek. Ketika dia sudah melakukan konsekuensinya, dia sudah nyaman lagi. Kemudian kalau dikasih hukuman, anak itu akan benci sama peraturan di kelas dari 1 sampai 20. Akhirnya mereka malah dilanggar aja. Karena mereka nggak suka dengan diatur-atur. Beberapa anak kan nggak suka dengan peraturan kan, karena terlalu disiplin mungkin. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ketika kita menghukum, mungkin menghukumnya di depan teman-temannya, itu akan membuat anak merasa malu, marah, dan benci gurunya. Mungkin ada ya kita yang mungkin diri kita dibenci oleh murid-murid kita itu mungkin kelas 1 mungkin teringat dulu dihukum sampai kelas 6 mereka itu ke kita itu kok nggak respon, mungkin ada. Kalau konsekuensi lebih baik anak belajar untuk mematuhi aturan, mereka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan sementara. Misalnya mereka masuk kelas terlambat, seperti yang dulu Ustazah Indah sering melakukan itu, mereka itu tidak dihukum, tapi dihilangkan haknya sedikit. Mereka masuk kelas terlambat, berarti dia keluar kelasnya juga haknya untuk istirahat nanti juga diambil. Keluar karena masuk kamu telat, keluar kelasnya juga telat, Mas. Konsekuensinya kayak gitu. Haknya kita ambil sedikit gitu. Jadi nggak dihukum kan itu. Jadi mereka konsekuensi atas apa yang kamu lakukan, konsekuensinya kayak gini, diambil haknya. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita coba berpikir, silakan Ustazah melihat nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke. Dan untuk kesepakatan dulu, dan ada kesepakatan ya konsekuensi. Kalau
kalau sebelumnya nggak ada kesepakatan ya. Biasanya sudah disampaikan. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Enggak, ini bisa kita langsung jalan gitu. Hukuman itu, ya? itu hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Kita harus bisa membedakannya. Kalau konsekuensi itu Kalau berarti kayak- tanggung jawab. Ya, tujuan awalnya tadi loh. Yes. Oke, tadi hukuman dikunci ya. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Next, 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 5, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Kita tidak dibahas. 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Untuk pemanasan. Oke. Kita lihat. Iya, itu. Coba kita pikirkan, kok ini kok jadi hukuman kenapa? Ini kok jadi konsekuensi kenapa? Cepat akibat. Kalau hukuman itu tidak memberikan solusi. Kalau konsekuensi itu memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Terima kasih. Betul. Jadi kalau hukuman itu tadi kan ada yang menyakiti secara fisik, salah satunya itu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kalau tadi kasus nomor 7 itu kan pelajaran PJOK. Mungkin ada lebih yang berhak. Kalau guru itu kan kalau PJOK nggak langsung ujuk-ujuk suruh lari. Mungkin ada pemanasannya dulu atau gimana. Kalau kita ujuk-ujuk disuruh lari 10 kali, 20 kali kita nggak ada pemanasan atau apa ya anak bisa pingsan. Scott Jam ada kasus sit up juga, apa itu? Sit up, Scott apa ya yang gini? Scott Jam yang siswanya kemudian pingsan itu. Nah, jadi banyak harus kita pikirkan lagi ya, jangan apalagi fisik kita harus mengurangi itu, jangan sampai kita ketiban apes akhirnya berbuntut panjang. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang tadi sudah tahu hukuman, sekarang dihargai kok dihukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan atau apresiasi kita kepada anak itu bisa menjadi sebuah hukuman juga. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini berdasarkan Alficon tahun 1993 sudah melakukan penelitian. Maksudnya di sini kita berikan penghargaan reward kepada anak-anak itu juga harus ada, kita pikirkan. Nggak selalu penghargaan itu baik, nggak selalu penghargaan itu memberikan suatu dampak yang baik, karena ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan. Misalnya hanya sekedar pujian aja kepada anak itu kadang juga akan menimbulkan banyak efek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja. Wah, pinter banget sih, Mbak. Ketika kita puji atau kita sanjung, mereka akan senang dan kemudian mengharapkan seperti tadi sampaikan Dr. Evi, masa kita mau menyanjung setiap hari? Itu
akan bertahan jangka pendek. Ketika kita lupa nggak menyanjung, anak itu mungkin nggak akan melakukan kebaikan tadi, kebajikan tadi. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Coba kita terapkan pada anak kita sendiri di rumah atau murid-murid kita di kelas. Kalau ada yang seneng banget dipuji, ketika kita nggak puji, nggak memperhatikan dia itu langsung down. Ada seperti itu. Kemudian yang dampak keduanya, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Misalnya saya mau juara 1, ternyata saya sudah berusaha keras, kok saya nggak dapat juara 1, akhirnya apa? Mutong, sakit hati, kecewa, gak suka sama gurunya, atau gimana gitu kan ada, nangis. Yaitu karena dia sering mendapatkan, kalau juara 1 dia dapat hadiah dari orang tuanya, atau disenangi sama gurunya, atau di apa gitu. Ya, kita